Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bertemu lagi dalam program Night Call GPIB bersama saya Pendeta Ergon Pranata Peters, Pendeta Jemaat di GPIB Bethlehem, Sungai Ambawang, Bajem, Roti Hidup Tapah. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelum itu, mari kita satukan hati dan pikiran, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memberkati kami dengan kelegaan, di mana kami boleh menjalani hari kami dari pagi sampai malam hari ini. Semua karena berkat dan tuntunan Tuhan. Dalam segala perkara, dalam segala pergumulan yang kami alami, sampai malam hari ini pun kami tetap mau bertemu dengan Tuhan. Supaya kami Tuhan kuatkan, supaya kami mendapatkan hikmat yang baru untuk menghadapi hari-hari kami berikutnya. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarkanlah firman-Mu ini menjadi jalan bagi kami, terang bagi kami, menghadapi berbagai hal yang datang silih berganti. Berfirmanlah kepada kami semua ya Allah, kami sedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita diambil dari Kejadian pasal 35, ayat 4-8 saya akan bacakan bagi kita semua. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannyalah mezbah di situ, dan dinamainyalah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ, ketika ia lari terhadap kakaknya. Ketika Deborah, inang pengasuh Ribka, mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel, di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, coba perhatikan sebuah botol yang terisi air ini. Jika kita sudah memenuhi botol ini dengan air, maka tidak akan ada lagi ruang bagi zat lainnya. Entah itu udara, benda padat, ataupun benda cair. Jika kita paksakan untuk masuk ke dalam botol, maka yang terjadi adalah air di dalamnya keluar dan tumpah. Ini adalah gambaran sederhana tentang Allah yang seharusnya mengisi kehidupan kita. Tapi seringkali kita mengisi hidup ini dengan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Hari ini kita merenungkan tentang teks yang tercatat dalam Kejadian pasal 35 ayat 4-8. Bagian ini mengisahkan perjalanan Yakub dan keluarganya dari Sikem ke Betel. Pesan yang ingin kita teladani adalah pentingnya menjaga hati kita, agar tidak ada dewa lain yang menduduki tempat Allah dalam hati. Mari kita pelajari bersama-sama bagaimana kita dapat mempersembahkan hati yang suci dan sepenuhnya kepadanya. Allah memerintahkan Yakub untuk pergi ke Betel dan membangun mezbah baginya. Allah ingin Yakub dan keluarganya meninggalkan segala penyembahan yang salah dan kembali kepadanya dengan sepenuh hati. Demikian pula Allah memanggil kita untuk bertobat dari dosa-dosa kita dan mengalihkan hati kita supaya sepenuhnya mengisi Allah dalam hati. Dalam kehidupan kita seringkali tergoda untuk memberikan tempat dalam hati kita bagi dewa-dewa palsu, seperti uang, kesenangan duniawi, popularitas, atau juga kekuasaan. Namun Allah menegaskan bahwa hanya Dia yang berhak menduduki tempat utama dalam hati kita. Pertobatan adalah panggilan Allah yang penuh kasih dan rahmat bagi kita, untuk meninggalkan segala dewa palsu dan memfokuskan hati kita sepenuhnya kepadanya. Ketika Yakub bersiap meninggalkan Sikem menuju Betel, dia menyuruh semua orang di sekitarnya untuk membuang dewa-dewa asing yang mereka miliki.
Ini menunjukkan betapa pentingnya menjauhkan diri dari segala bentuk penyembahan yang salah. Dewa-dewa asing memiliki segala pengaruh dan prioritas yang menghalangi kita untuk mempersembahkan hati kita sepenuhnya kepada Allah. Dalam hidup kita, dewa-dewa asing itu merupakan kecanduan, keserakahan, ketamakan, atau hubungan yang tidak sehat. Ketika kita membiarkan dewa-dewa ini memenuhi hati kita akan mengalami kekosongan dan kebingungan spiritual. Kita perlu mengusir dewa-dewa asing ini dari hati kita, memberikan tempat yang hanya Allah yang layak berada di dalamnya. Allah melindungi Yakub dan keluarganya dalam perjalanan mereka menuju Betel. Sebenarnya ini mengingatkan kita bahwa ketika kita berusaha hidup dalam pertobatan dan menjauhkan hati kita dari dewa-dewa palsu, Allah juga yang akan melindungi kita. Dia akan membersihkan hati kita dan memperbarui hubungan kita dengannya. Pemurnian hati berarti kita membersihkan diri dari dosa-dosa dan perilaku yang tidak menyenangkan hati Allah. Hal ini membutuhkan pengakuan, penyesalan, dan tekad yang sungguh-sungguh untuk berubah. Ketika kita membersihkan hati kita dari segala kotoran, kita sebetulnya sedang memberikan ruang bagi Allah untuk bekerja dalam hidup kita. Allah ingin memperbarui hubungan kita dengannya, mengisi kita dengan kasih-Nya yang tak terbatas, dan memberkati kita dengan berkat-berkat-Nya yang melimpah. Saudara-saudaraku, melalui kisah Yakub dalam Kejadian 35 ayat 4-8 ini, kita belajar bahwa tidak ada dewa lain yang boleh menduduki hati kita selain Allah. Pertobatan mengusir dewa-dewa asing dan pemurnian hati adalah langkah-langkah penting dalam menjaga hubungan kita dengan Allah. Marilah kita berkomitmen untuk memberikan hati yang suci sepenuhnya kepada Allah, sehingga kita dapat mengalami damai sejahtera dan berkat-Nya senantiasa melimpah dalam hidup kita. Marilah kita hidup sepenuhnya dengan kuasa Roh Allah. Jangan biarkan ada ruang kecil bagi sang jahat untuk bersemayam dalam diri kita. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami hanya ingin mengisi hati dan hidup kami hanya oleh-Mu ya Tuhan. Janganlah biarkan kami mengisi hidup kami dengan hal yang sia-sia, dewa-dewa lain, keegoisan, ketamakan. Bahkan kami dengan sengaja mengeluarkan Tuhan dari hidup kami. Tapi terima kasih firman-Mu pada malam hari ini Tuhan, memberikan kami hikmat yang baru bahwa kami hanya mau mengisi hidup kami hanya oleh-Mu, sehingga kami boleh senantiasa melakukan yang baik dan yang terbaik bagi Allah. Selayaknya Allah juga yang senantiasa melakukan yang terbaik bagi kami. Biarkanlah pengampunan pertobatan yang kami minta kepadamu, Engkau mau dengar dan Engkau terima ya Allah, sehingga ada perubahan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, malam hari ini kami akan beristirahat malam. Biarkanlah kami boleh tidur dengan baik, dan besok boleh bangun dengan tubuh yang sehat, pikiran yang baik, hati yang bijaksana, agar kami dapat menjalankan hari kami esok dengan hikmat dari Tuhan. Kami layak untuk menerima berkat Tuhan. Kami layak juga untuk membagikan berkat-berkat Tuhan. Di dalam satu nama yaitu Putra-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah Night Call pada malam hari ini. Selamat beristirahat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini ku rasa bahagia.
Kesehatan, Gria Husada Surabaya. Membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.